Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Dinda Nur Rosyidah dari Prodi PIAUD semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian fikih dan usul fikih. Tapi saya tidak sendiri teman-teman. Ada teman saya yang akan menemani. Tada! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lida Fitri dari Prodi PIAUD semester 3. Di sini saya sebagai partner Teh Dinda akan menjawab pertanyaan dan meng-sharing apa pengertian fikih dan usul fikih. Selamat menonton. Lida, teman-teman pasti penasaran kan apa pengertian fikih? Nah, menurut Lida, apa pengertian fikih itu? Nah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari, ibadah maupun muamalah. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, menurut Lida itu pengertian fikih itu adalah intinya hukum-hukum syariat atau hukum-hukum yang kita pakai sehari-hari. Nah, untuk contohnya seperti apa? Kalau contoh dalam sehari-hari, seperti kita membersihkan najis, yang najis mughalladho, najis muhafafah, najis mutawasito, seperti itu. Kalau kita memiliki bayi, contoh, pasti kan itu ada yang pipis atau yang gimana. Nah, gimana sih kita cara membersihkannya gitu. Kalau pikir dalam sehari-hari. Kalau dalam ibadah, mungkin dalam sholat 5 waktu kita itu suci dari hadas atau gimana gitu. Apakah kita sudah suci? Apakah masih najis? Nah, ilmu fikih itulah yang bisa mengetahui semuanya. Kita yang mengatur. Nah, begitulah teman-teman pengertian dari fikih. Teman-teman, tadi kan sudah Lida menjelaskan apa itu pengertian fikih. Nah, sekarang kita tanya lagi, apa pengertian usul fikih? Nah, usul fikih yaitu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum dalam sumber-sumber syariat Islam seperti Al-Quran dan hadis. Itu untuk usul fikih. Kalau contohnya itu seperti apa? Usul fikih itu sebenarnya adalah perbuatan yang tadinya susah bisa dipermudah, seperti itu Teh. Oke. Contohnya seperti contoh kita itu ada dalam satu daerah atau satu lingkungan yang sangat sepi dan tidak ada apapun. Kain tidak ada, pasar tidak ada, jauh dari apapun. Desa terpencil, contoh seperti itu bisa dibilang seperti itu. Nah, waktu sholat itu datang, kita tuh pusing, kita nggak bawa baju, kita nggak bawa apa-apa, sedangkan yang sekarang kita pakai, baju yang sekarang kita pakai itu belum tentu suci, belum tentu juga najis, seperti itu. Jadi usul fikih itu bisa mempermudah seperti itu. Waktu sholat datang, contoh. Nah, kita bisa meyakinkan dalam hati kita bahwa baju kita itu sedang suci, seperti itu. Maka laksanakanlah sholat daripada kita tidak sholat kan. Oke, nah itu contoh dari usul fikih. Nah, Lida, untuk selanjutnya nih, apa sih perbedaan dari fikih dan usul fikih itu menurut Lida? Nah, mungkin kalau fikih itu adalah hukum-hukum atau syariat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi contohnya sholat, dalam hal najis, zakat pun itu adalah yang mencakup dalam fikih. Tetapi kalau usul fikih bisa disebut dengan kita mengacu kepada metode-metode apa yang kita gali dalam Quran atau hadis tersebut, seperti itu. Tanda kutip ya Teh. Gampangnya itu usul fikih itu mentahnya seperti metodenya gitu. Nah, kalau fikih itu adalah hasil dari usul fikih tersebut, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi itu adalah perbedaan dari fikih dan usul fikih.
Oke Telida, nih, apakah usul fikih itu sangat penting untuk menetapkan hukum dalam Islam? Tentu penting Teh, karena usul fikih itu sebagai acuan atau landasan para ulama untuk mengacu kepada hukum yang utama tadi seperti Al-Quran dan hadis. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, selanjutnya apa lagi pertanyaannya? Oke Telida, apa saja sih sumber utama dari fikih dan usul fikih itu? Usul fikih dan fikih itu sumbernya tetap yang 4 itu tadi Mbak. Yang Quran, terus hadis, qiyas, dan ijma. Itu adalah 4 hal yang sangat penting dalam fikih dan usul fikih. Oke teman-teman, tadi itu adalah sumber utama dari fikih dan usul fikih. Ada 4, yaitu ada Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Qiyas. Terus Teh, apa hubungan antara fikih dan usul fikih itu sangat penting? Tentu sangat penting Teh, karena hubungan mereka itu seperti anak kembar ya. Karena mereka itu bergandengan. Kalau contoh fikih ada, usul fikih tidak ada, seperti kita makan tidak dengan minum, tidak dengan lauknya seperti itu. Kalau contoh usul fikih ada, fikihnya nggak ada, itu pun sama kayak anak kembar yang terpisah seperti itu Teh. Kasihan kan? Oke, terima kasih. Iya. Oke teman-teman, sekian penjelasan atau ringkasan dari pengertian fikih dan usul fikih yang dapat kita sampaikan. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan pengertian dari fikih dan usul fikih, karena kami juga masih belajar. Ya, karena kami juga masih dalam tahap belajar dan masih awam tentunya. Cuman sedikit yang bisa kami jelaskan dan sampaikan ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sebenarnya kesalahan hanya milik kami berdua ya Teh, dan kebenaran hanya milik Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kami di Dinda Lida. See See you next video.